haleluya, malam hari ini adalah ibadah rumah penyembahan. Adalah malam yang luar biasa. Kita berkumpul di tempat ini, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kita mau merayakan acara Happy Kartini Day. Dan saya yakin dan percaya semua yang hadir dari depan hingga belakang sampai di bawah, semua akan menikmati hadirat Tuhan. Semua akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada amin? Amin. Siapa yang rindu mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa malam hari ini? Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Lebih meriah lagi buat Yesus. Haleluya. Mari sejenak jemaat dengan hormat kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, saya rindu pengen kita salami tos kanan kirimu, katakan Yesus adalah harta yang tak ternilai. Lebih kuat lagi, katakan Yesus adalah harta yang tak ternilai. Dia Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau sembah Yesus Bapak Ibu. Sembah Yesus malam hari ini. Bersyukur Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kau Bapa yang baik, Kau sangat baik. Bersyukur Yesus. Haleluya. Yesus, kami sembah. Terpujilah namamu, Engkau selamanya. Yesus, ajar kau Tuhan, ajar kau Yesus. Terpujilah namamu. Ora lama sikara lama ya, ora lama dahsyat. Karyamu sungguh besar dalam kehidupan kami. Amin. Anugerahmu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Yes. Kami percaya Tuhan Kau ada tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Kau akan memberikan sukacita dan damai sejahtera setiap kami Tuhan yang datang di hadirat-Mu Yesus. Berkati ibadah kami saat ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Karena kami menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Ini doa kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, amin, yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu. Katakan, kasih yang terindah, amin, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku selalu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu Yesus, kasih-Mu terbesar dalam hidup.
Biar jemaat Tuhan saja yang angkat pujian ini. Bisa lebih baik dari ini. Engkaulah, amin, yang tak. Yes Lord. Sekali lagi, dari hatimu katakan karya terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang selalu. Ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Katakan Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Lebih lagi sembah Yesus. Lebih dahsyat lagi sembah Yesus. Yesus Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Karyamu terlalu besar. Terus menyembah Yesus. Terus menyembah Yesus. Oh, rama shikara rama yarana. Oh, rama shikara rama yarana. Oh, rama shikara. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah-Mu. Terpujilah, terpujilah Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, kekal selamanya. Yesus. Oh, ralamasye, biar ralamasya, ralamasye. Haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan. Yesus, naikkan terus pujian penyembahan-Mu kepada Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Shikara lava yara lava. Oh ralava shikara lava. Terus menyembah dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi, lebih kuat lagi menyembah Tuhan. Ku percaya Yesus ada saat ini. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, mujizat akan terjadi. Kuasa Tuhan akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Kemenangan akan terjadi. Lebih lagi jemaat Rupe, angkat suaramu malam hari ini.
Setiap masalah persoalan pergumulan hidup kita, saat ini juga Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Tuhan sumber pertolongan, lebih kuat lagi. Yesus Tuhan, kami sembah Yesus. Pujian kami Tuhan, kami naikkan tulus kepadamu. Kami bersyukur buat salibmu, buat pengorbananmu. Terima kasih Bapa, Engkau harta yang tak ternilai. Kami bersyukur, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus dalam hadirat Tuhan, lebih lagi berkata-kata dalam bahasa roh, lebih dahsyat lagi. Oh, ralabashe. Yesus Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus Tuhan, kami muliakan Yesus, kami agungkan Yesus. Yesus, 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 Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Kami sanjung Kau tinggi Tuhan, terpuji-pujilah namamu kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terima di dalam nama Yesus. Kami terima mujizat-Mu, kami terima kuasa-Mu terjadi malam hari ini. Terima jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Jesus, Jesus, we worship you Lord. Jesus, yaralabash, karalaba, yaralabash, yaralalabash, yaralalabash, yaralabash, karananamas, yaralalabash, karalaba, yaralaba. Oh, yaralabash, Yesusku, Yesusku yang terhebat, Yesusku yang terdahsyat, Yesusku. Jesus, Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya.
tanganmu buat Yesus jemaat Tuhan. Dia ada saat ini, kita mau menghargai hadirat Tuhan. Yes. Sebelah sini angkat tanganmu buat Yesus. Ya. Benar Tuhan. Sekali lagi, lebih kuat, lebih dahsyat katakan, layak kau Tuhan. Layak dipuji. Oh ralabashikara labayara. Yes Lord. Dan Yesus Raja di atas segala raja. Namamu besar, termulia. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat, lebih meriah lagi buat Tuhan, katakan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang benar. Dulu, sekarang, selamanya. Raja atas segala raja, namamu. Lebih lagi, katakan. Layak kau Tuhan, lebih lagi katakan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Yesus, Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, namamu besar, termulia. Namamu besar Yesus, besar, termulia. Haleluya, 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 Yesus. Amin. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Sebab kami tahu Tuhan, kehidupan kami sampai hari ini karena anugerah. Kalau kami boleh beribadah, kalau kami boleh menyembah Tuhan, dan sebentar lagi mendengarkan firman-Mu, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu biar kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus urapi kami semua untuk kami mengerti kebenaran-Mu. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku kebenaran. Diberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu firman Tuhan katakan, amin. Shalom, selamat malam, silakan duduk, puji Tuhan. Ya, hari ini berbeda. Karena semuanya wanita, drummernya aja wanita loh. Tepuk tangan saudara yang melayani. Kalau orang bilang wanita bisa tonji. Ya saudara ya, puji Tuhan karena hari ini kita memperingati Hari Kartini. Jadi kita disuruh semuanya berkebaya. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini temanya adalah setelah gelap datanglah terang. Ya, agak mirip-mirip sedikit dengan tulisan dari Ibu Raden Ajeng Kartini. Tetapi saya ambil ini dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Elohimlah yang berfirman dari gelap terbitlah terang. Dialah yang bersinar dalam hati kita untuk memberi terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Elohim yang nampak pada wajah Yesus Kristus. Tuhan berkata Elohim sendiri yang memberikan terang dalam kehidupan kita. Artinya saudara, manusia itu sebenarnya hidupnya dalam kegelapan. Ketika penciptaan pertama juga dalam kegelapan. Lalu Tuhan mengatakan lebih baik ada terang dan terang itu jadi. Terang menceritakan tentang harapan. Terang menceritakan tentang satu keadaan yang memberikan sukacita. Kegelapan itu menceritakan tentang masa sulit. Berbicara tentang keadaan yang tidak enak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa terang pasti akan menang melawan kegelapan. Amin saudara. Saudara mau gelap seperti apapun ruangan, memang pada dasarnya kalau saudara cuma membawa satu saja cahaya, pasti akan terang. Jadi tidak ada yang dikatakan bahwa gelap itu akan menang, tetapi terang itu akan menang.
Yesaya 60 ayat yang pertama berkata, bangkitlah jadi teranglah karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita harus mengerti bahwa bangkit. Karena mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen yang tertidur. Atau orang Kristen yang terlalu santai. Sehingga kita lupa bahwa ada terang Tuhan yang ada dalam diri saya dan saudara. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri saya dan saudara. Supaya dimanapun kita berada wanita, firman Tuhan berkata, bangkit. Ya, para pria juga deh. Nanti pria bilang, masa saya juga enggak disebut? Ya, izinkanlah hari ini wanita lebih banyak disebut karena harinya kami. Ya, tetapi saudara percayalah bahwa Raden Ajeng Kartini itu bukan tidak menyukai pria. Tetapi beliau ini menginginkan ada kesetaraan. Wanita mendapatkan pendidikan yang layak. Wanita menjadi sesuatu pribadi yang bukan hanya tinggal di rumah, tetapi mereka bisa berjuang sama-sama untuk membangun. Saya percaya bahwa apa yang terjadi di dalam alam ini juga akan terjadi dalam spiritual kita, terjadi kebangkitan. Bahwa ketika pria-pria melayani dan didampingi oleh wanita-wanita yang luar biasa, maka pelayanannya pasti luar biasa, saudara. Pasti, ya. Saya kalau di dalam sebuah pelayanan, kalau saya memperhatikan pelayanan yang lebih bagus, lebih sehat, lebih kuat itu biasanya kalau ada memang suami istri di dalamnya. Kalau masih ada pasangannya, kenapa? Karena minimal tidak dilarang. Kalau suaminya sama-sama melayani dengan istri, kalau dia bilang saya mau pelayanan, oh iya pergi Mi. Karena dia tahu suami istri itu sama-sama saudara. Nah kalau ada satu dikatakan satu itu lemah, yang satu bisa memberi kekuatan. Yesus pun juga mengutus dua-dua orang. Jadi jangan mengatakan bahwa keadaan kita ketika kita menjadi sama, seorang wanita menjadi sama, maka keadaan pria menjadi terancam. Sebenarnya tidak begitu konteksnya. Lebih kepada kita lebih memberikan support system. Kita lebih bisa memberikan semangat, bisa lebih memberikan hal-hal yang baru yang mungkin pria tidak bisa tahu. Karena kan kita tahu bahwa pribadi pria dan wanita itu sangat berbeda. Laki-laki itu kan lebih banyak di logika. Perempuan itu lebih banyak di perasaan. Betul? Di dalam pelayanan, dua ini harus jalan seimbang. Harus ada yang menetapkan tujuan dengan logika, tetapi harus ada wanita juga yang menyentuh dari sisi femininnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita menghadapi kesedihan, kita menghadapi masa-masa sulit, kita menghadapi tekanan, menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan. Tetapi harus kita tahu bahwa yang kita alami ini tidak akan berlangsung selamanya. Masa kegelapan yang saudara alami itu, boleh saudara cerita apa itu masa kegelapan? Tidak berlangsung selamanya. Firman Tuhan berkata, tenang saja, sukacita dari Tuhan itu akan datang. Masa sukar kita pasti akan lewat. Kebahagiaan akan datang, ketenangan akan datang. Damai sejahtera akan menggantikan masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Saya teringat 3 wanita yang mengalami perubahan hidupnya, yang mengalami perubahan yang sangat radikal dalam hidupnya. Mereka berhasil keluar dari masa gelap, sehingga mereka masuk ke dalam masa terang. Yang pertama yaitu Hana. Di dalam 1 Samuel ayat 1 hingga 10, Hana mengalami kepedihan dalam hatinya. Lalu ia berdoa kepada Yahweh dan ia menangis terseduh-seduh. Tahu siapa itu Hana? Istrinya Pak Yusak, betul. Ya. Yang Hana yang saya cerita ini siapa saudara? Hana yang saya cerita ini adalah istri daripada Elkana. Hana ini dikatakan dia mengalami kepedihan yang amat sangat. Kenapa? Karena dia itu mandul. Pada zaman yang lalu, kalau perempuan itu mandul, maka dia akan dikatakan perempuan yang membawa sial. Dia akan mengalami hal-hal yang membuat dia direndahkan. Dia tidak memiliki anak. Dia pedih hati. Dia putus asa. Tetapi bersyukur kepada Tuhan,
1 Samuel 1 ayat 15, Hana menjawab dan berkata, ketika Nabi Eli berkata, kamu itu kayak mabok ya, berdoa kayak mulutnya komat kamit. Lalu Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang wanita yang sangat bersedih. Aku tidak minum anggur atau minuman keras, tapi aku sedang mencurahkan hatiku di hadapan Yahweh. Saudara, ketika saya sedih, ketika saudara sedih, curhatnya kemana? Haleluya. Saya takut sekali kalau ada yang jawab sosial media. Jangan saudara, ya, jangan curhat apa ngomel-ngomel di sosial media atau apa di sosial media, ya. Kenapa? Karena itu kan masa akan berlalu. Ketika masa susah saudara berlalu, orang tetap bilang, itu, koro-koroang. Ya, luar biasa tulisannya di sosial media, pokoknya naambak semua orang. Ya. Saudara, kadang-kadang kita curhat pada tempat yang salah. Tidak apa-apa saudara curhat kepada pastor atau kepada orang yang saudara percaya. Tetapi pastikanlah bahwa dia tidak menjadikan itu pengumuman. Kalau tidak, curhat saudara akan masuk surat kabar. Yang paling aman adalah curhat sama Tuhan. Amin. Hana menceritakan isi hatinya kepada Tuhan. Dia cerita kepedihannya kepada Tuhan. Dia berdoa dengan kesungguhan. Dia berdoa dengan air mata. Dia berdoa dengan iman. Berapa banyak di antara kita yang datang kepada Tuhan hari-hari ini berdoa dengan air mata. Berdoa dengan tekanan. Tetapi mari kita pelajari Hana. Di situ dikatakan Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa sekedarnya. Kita berdoa seadanya. Lalu kemudian kita merasa kayaknya sudah cukup lama ini doaku tidak dijawab sama Tuhan. Jangan lagi saya doakan. Padahal firman Tuhan berkata harus tekun berdoa. Hana ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara yang kekasih, Tuhan menjawab doa Hana. Dia bukan hanya mendapatkan anak yang biasa. Tetapi dia mendapatkan anak yaitu Samuel. Seorang nabi besar. Seorang nabi yang akan mengurapi raja-raja Israel. Dari seorang ibu yang mandul. Dari seorang wanita yang tidak berdaya. Ketika dia berseru kepada Tuhan, masa gelap itu hilang saudara. Justru yang Tuhan kasih masa terang benderang. Dia punya anak yang luar biasa. Dia punya anak yang Nabi Samuel yang mengurapi raja-raja Israel. Dan lebih daripada itu, apa yang dahsyat? Hana minta 1, tapi Tuhan memberikan 6 anak. Bukan hanya Samuel. 1 Samuel 2 ayat 21, ternyata Yahweh memperhatikan Hana. Dan ia mengandung serta melahirkan 3 anak laki-laki sesudah Samuel. Dan 2 anak perempuan. Dan Samuel anak muda itu bertambah besar bersama dengan Yahweh. Saudara yang kekasihi, percayalah. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Kalau kadang-kadang terpending, kadang-kadang sepertinya belum terjawab. Karena kita harus tahu waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Dan kalau kita tidak siap, justru jawaban doa itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita sedang dalam masa bergumul, ketika kita sedang dalam masa tekanan, sebenarnya kita sedang dibangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Ketika Tuhan memberkati saya dan saudara, saudara tidak lupa siapa pemberi berkatnya. Percayalah apa yang saudara minta, apa yang saudara harapkan, jangan menyerah. Bapa di surga selalu beri yang terbaik untuk kita. Amin. Yang kedua saudara Rut. Rut 1 ayat yang ke-15, Naomi berkata, lihatlah ipar perempuanmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada ilah-ilahnya. Pulanglah menyusul ipar perempuanmu, ayat 16. Tetapi Rut berkata, janganlah mendesakku untuk meninggalkanmu, sehingga aku pulang dan tidak mengikutimu lagi. Karena kemana engkau pergi, ke situlah aku akan pergi, dan di mana engkau tinggal, di situlah aku akan tinggal. Ini kalimat yang sangat terkenal. Bangsamu adalah bangsaku.
dan Elohimmu adalah Elohimku. Kalau kita tahu seorang Rut itu bukan dari bangsa Israel. Rut itu sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi lewat pernikahan, kemudian dia percaya kepada Tuhan. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak mereka harapkan. Di dalam masa pengasingan, mereka semua kehilangan suami. Naomi kehilangan suami, Rut kehilangan suami, Orpa ipar yang satunya kehilangan suami. Dan di masa seperti itu, Naomi mertuanya bilang, saya harus pulang. Karena pasti ada makanan kalau di kampungku. Dia berkata kepada dua anak mantunya, pulang. Pulang kembali ke bangsamu. Orpa ini pulang saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, Rut tidak pulang. Rut setia dengan janjinya. Rut berkata bahwa bangsamu adalah bangsaku. Elohimmu adalah Elohimku. Tidak mudah menjadi seorang wanita yang punya komitmen seperti ini. Karena latar belakangnya adalah dia tidak punya apa-apa. Dia pulang nanti bukan berarti dia menjadi orang kaya, tetapi dia pulang nanti dia malah harus mengurus mertua. Dengan cara apa? Pekerjaan yang paling rendah. Memungut bulir-bulir gandum bekas jatuhnya orang-orang yang memungut bulir. Kalau kita di tempatnya belum tentu kita sekuat itu saudara. Lebih bagus saya pulang ke rumah orang tuaku. Saya bisa makan. Saya tidak perlu kerja seperti ini. Tetapi Rut wanita yang sangat sederhana. Dia berkata tidak, saya setia kepada Tuhan. Saya jaga mertuaku. Saya setia kepada perjanjian saya dengan Tuhan. Saudara perhatikan, dalam keadaan sulit, Rut memegang teguh imannya. Dia tetap rendah hati. Orang mungkin berkata, kok kerja apa? Kerjaan yang paling rendah. Tetapi Rut rajin bekerja. Walaupun pekerjaannya sederhana, tetapi dengarkan dengan baik. Mata Tuhan melihat kehidupan kita. Mata Tuhan yang memperhatikan hati saudara. Firman Tuhan berkata ketika Tuhan mendapati sombong, pasti hancur saudara. Tetapi ketika dilihat Rut, dia dengan setia dengan rendah hati. Firman Tuhan mengatakan Tuhan mengangkat hidup Rut. Akhirnya dia menikah dengan bosnya. Ya, ini kayak sinetron ya. Kayak film-film ala-ala film Korea ini. Ya, dia menikah dengan bosnya. Bukan hanya itu saudara. Ternyata Rut menjadi nenek buyut dari Raja Daud. Rut namanya masuk dalam silsilah Yesus. Matius 1 ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas ini suaminya Rut. Boas memperanakan Obed dari Rut dan Obed memperanakan Isai. Dengarkan baik. Kalaupun dunia ini menghina saudara. Kalaupun pekerjaan saudara kelihatannya hanya pekerjaan yang sangat kecil. Dan saudara harus mempertahankan iman saudara kepada Yesus. Pertahankan saudara. Jangan lepas. Firman Tuhan berkata, besar upah yang menantinya. Kita tidak tahu kapan waktu pengangkatan Tuhan. Ketika Tuhan bilang, oke, sudah selesai. Saya promosi kamu. Sekejap loh saudara. Demikian pula sekejapnya kalau Tuhan bilang, di hadapanku engkau bersalah. Sekejap juga dihancurkan. Kisah tentang Rut menceritakan kepada kita betapa Tuhan sangat menghargai orang-orang yang berkomitmen. Komitmen kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan bagi para pelayan. Apapun orang ngomong sama kita saudara, sudahlah. Tidak usah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih sempat singgah di otak. Lebih bagus masuk telinga kanan, keluar lagi lewat telinga kanan. Dia tidak singgah kemana-mana. Ya saudara ya, jadi apapun orang bercerita, selama saudara tahu saya setia kepada Tuhan, saya lakukan yang terbaik. Saya tahu bahwa badai dalam kehidupanku pasti akan berlalu. Ada saatnya Tuhan akan mendengarku. Bahkan firman Tuhan berkata air mata saudara Tuhan tampung. Orang yang paling cinta sama kita pun saudara kalau kita menangis dia tidak tampung air mata. Paling dia bilang kenapa kau menangis? Tapi kau ambil tisu sendiri. Ya. Tetapi Tuhan berkata dia tampung air mata saudara. Kenapa dia tampung? Dia mau berkata kepada saudara sekalipun engkau dalam keadaan yang paling sulit dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara.
Dia perhatikan air matamu. Dia tampung setiap bulir-bulir air matamu, setiap tetes air matamu. Satu saat nanti air mata ini akan menjadi kebahagiaan bagi saudara. Sehingga saudara berkata, susah, saya lupa Mi. Yang saya ingat berkat Tuhan. Masa pernah Kak susah? Saya lupa Mi. Mungkin kalau seorang Ruth orang bercerita, Ruth, kau ingat dulu, kau pungut-pungut jelai. Lupa Mak, saya sudah jadi istri bos. Saudara ya, saya sudah lupa. Kalau saya tidak pungut-pungut jelai, mungkin saya sekarang tidak menjadi istri bos. Mungkin saya tidak ada namaku di dalam Bible, kisah tentang Ruth. Dan mungkin saya tidak terhitung di dalam silsilah Yesus. Sebagai seorang wanita yang sederhana, siapapun kita termasuk pria, setia, rendah hati. Ketika diproses sama Tuhan, rendah hati. Mungkin saudara berkata, deh Tuhan capekku mau kodong. Kenapa ini hidup seperti kak mendaki gunung? Saya sudah mari-mari poso. Ya, seperti saudara naik lantai sini, mari-mari poso tuh saudara. Coba saudara kalau tidak mari poso, coba berani, coba pakai kebaya. Baru saudara naik. Ya saudara ya, saya tadi banyak transit. Untung pas naik ke lantai 2, hai pastor, hai. Ya saudara ya, saya naik lagi dengan ibu. Tunggu dulu Bu, saya transit dulu. Saya harus atur nafas. Tetapi saudara mungkin di dalam kehidupan kita merasa Tuhan, capek sekali main ini Tuhan. Saya sudah tidak mau lagi. Cepat Mi jawab doaku. Tuhan bilang naik lagi. Kenapa Tuhan harus naik? Kenapa saya masih harus naik? Karena Tuhan bilang kalau tempat yang di atas pemandangannya lebih indah. Amin. Kalau Tuhan angkat hidup saudara karena Tuhan mau kasih lihat saudara yang lebih indah. Kalau Tuhan mengangkat saudara, capek saudara. Tetapi Tuhan mau katakan bahwa di atas itu lebih luas pandanganmu. Di atas lebih indah, lebih bagus selfie-selfie. Lebih bagus foto-foto. Ya, saya percaya itu karena saya tahu di dalam kehidupan saya pribadi. Berapa banyak Tuhan tolong. Bukan di waktu saya, tetapi di waktu Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Yang terakhir saudara, Maria. Lukas 1 ayat ke-38 kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkannya. Kalau saudara baca firman, kalau saya baca firman saudara, saya suka mengimajinasikan kalau saya jadi orangnya. Jadi saya bisa rasa, coba bayangkan kalau kita tiba-tiba jadi Maria yang belum punya suami, lalu ada malaikat yang datang, lalu malaikat bilang kau akan mengandung. Saudara, bukan dibilang kau dapat hadiah undian, kau mengandung. Ya. Tetapi yang saya kaget, Maria itu berespon dengan benar. Tahukah saudara, di dalam kehidupan kita seringkali respon kita salah. Orang mau bilang apapun sama kita, kalau respon kita benar, gak jadi apa-apa. Tapi kalau orang bilang apa-apa, oh tunggu kok. Ya saudara, kemudian akhirnya terjadilah sesuatu dan lain hal. Kenapa? Karena saudara bereaksi yang salah. Maria berespon dengan benar. Dia tidak berkata bahwa, aduh belum, bagaimana caranya hamil, belum ada suamiku, bagaimana caranya, apa kata orang. Dia berkata, jadilah kepadaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kisah ini juga diambil ketika Yesus berdoa di Getsemani. Lalu Yesus berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bahkan dikatakan dengan pergumulan yang amat sangat sehingga pecah pembuluh darahnya, sehingga dia keringatnya seperti darah. Pergumulan yang amat sangat, dalam penderitaannya Yesus tetap berkata, jadilah kepadaku seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti yang kau kehendaki. Saudara, bisakah dalam setiap doa kita akhiri dengan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu adalah kebaikan. Yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu adalah sukacita dan damai sejahtera. Yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu adalah peningkatan hidup. Kita manusia terbatas untuk melihat.
Tapi berapa banyak saya di dalam kehidupan saya baru mengerti, iya Di, kenapa doa itu tidak terjawab waktu itu. Ternyata memang Tuhan kasih yang lebih baik. Kenapa terjadi pembelokan? Karena Tuhan tahu, bilang ini yang terbaik, yang saya tidak mengerti. Oleh sebab itu saudara, ketika kita belajar percaya kepada Tuhan, percaya total sama Tuhan. Tidak mudah memang. Apalagi ketika orang-orang menghina kita. Kenapa kau anak Tuhan, rajin mau pergi ibadah, kenapa hidupmu kayak begini? Saudara, tidak usah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jangan kiri, masih lewat otak. Kanan, langsung kanan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri saudara. Jadi dia tidak sampai kemana-mana. Saudara berkata, mataku tertuju kepada Tuhan. Yakobus 4:13 hingga ayat yang ke-15, saya minta worshiper. Kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat menuju kota itu dan akan tinggal setahun di sana dan akan berdagang serta mendapatkan untung. Padahal kamu tidak tahu tentang hari esok. Apakah arti hidupmu? Sebab hidupmu itu sama seperti kabut yang kelihatan untuk sementara waktu kemudian lenyap. Sebaliknya hendaklah kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan melakukan ini atau itu. Libatkan Tuhan saudara. Kalau Tuhan kehendaki ya, planningnya banyak. Kalau Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan jangan merasa paling tahu untuk masa depan saudara. Jangan merasa paling mengerti untuk setiap rencana kehidupan saudara. Sehingga saudara tidak melibatkan Tuhan. Hiduplah dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada di dalam pengendalian Tuhan. Maria wanita yang sederhana. Tetapi saudara lihat kisah hidupnya sampai hari ini. Seandainya Maria bilang, saya tidak mau. Saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau hamil. Ya, saya tidak mau. Maka dia tidak masuk dalam skenario keselamatan yang Tuhan siapkan. Saya tidak tahu saudara punya pergumulan apa. Tetapi seorang Rick Warren berkata begini, seorang hamba Tuhan. Tidak ada situasi yang terlalu gelap bagi terang Tuhan untuk menembus dan mengubahkan. Tidak ada keadaan, situasi yang terlalu gelap untuk Tuhan tembusi, untuk Tuhan ubahkan. Mungkin kita sudah merasa, saya suami istri mungkin sudah baik-baik, punya anak, mau punya mantu. Kemudian bagaimana nanti dengan cucu saya, dengan apa saya. Saudara, firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar itu diberkati. Udah titik aja. Jadi gak usah khawatir, mau apapun yang terjadi dengan dunia ini saudara harus percaya bahwa Tuhan kontrol semuanya. Mau apapun yang terjadi, saudara, memangnya kekhawatiran kita bisa menambah sehasta umur kita? Enggak bisa. Mau emas naik turun bukan urusan kita. Urusan kita tetap percaya bahwa saya pasti makan. Karena burung saja Tuhan pelihara. Bunga saja Tuhan pelihara. Saudara, kalau saudara perhatikan bunga, kalau saudara ke Belanda, saudara perhatikan bunga tulip saja deh. Cuma satu jenis loh bunga tulip. Tapi warnanya itu kayak apa? Memangnya Tuhan itu gak ada kerja. Dan bunga tulip itu nanti akan layu. Kalau bunga yang layu saja dalam tempo sesingkatnya Tuhan hias, Tuhan bikin cantik. Masa anak-anaknya dia tidak pelihara? Masa anaknya dia tidak hias dan bikin cantik? Sehingga saudara bisa keluar dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Dimanapun kau berada, orang bisa berkata, wah luar biasa. Saya ikut ada beberapa organisasi, tetapi beberapa juga saya harus tinggalkan saudara karena saya orang totalitas. Kalau saya ada di satu organisasi, saya pasti totalitas. Bagaimana bisa berkembang, bagaimana bisa bagus. Dan saya selalu heran kalau saya mau kemana-mana, acara apapun, saya itu tidak pernah mendaftar, tetap namaku masuk duluan. Saya tidak pernah mendaftar. Mau pergi kemana, jadi saya suka tanya temanku, siapa yang daftarkan kak? Masa saya tidur tiba-tiba saya daftar sendiri? Terus teman saya bilang begini, puji Tuhan, setiap kali namamu ditulis Mila, banyak sekali orang mau ikut. Puji Tuhan. Daripada orang bilang setiap kali kau ikut, orang bubar.
Lah seorang bilang, dia ikut, jamu kok saya deh. Ya saudara ya, karena firman Tuhan berkata, salah satu ciri anak Tuhan, dia membawa damai. Jadi dimanapun saudara pergi, kasih keluar itu terang. Kasih keluar itu aroma harum. Saudara tidak perlu mungkin bersaksi, tapi kehidupan saudara bisa menjadi kesaksian. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan iman yang sungguh, haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang. ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan Yesus yang besar. Kami berjalan bersama Tuhan. Sekalipun di dalam gelap terbit terang. Karena Yesus Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meneguhkan kami malam hari ini. Jika ada kehidupan kami yang sedang berada di dalam keadaan yang kurang baik. Seperti di dalam gelap. Kami percaya firman Tuhan yang mengatakan dari dalam gelap, setelah gelap, terbitlah terang. Terima kasih Bapa, firman yang sudah disampaikan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Kau memberkati kembali Pastor Mila. Kau memberkati juga kami semua yang telah menerima firman Tuhan, ditaburi dengan firman Tuhan. Biar hati kami semua menjadi hati yang subur untuk menerima firman Tuhan yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami, yang olehnya kami diberkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami, diberkati Rupeh ini Tuhan, terus bertumbuh menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kami dari Ladies of Fellowship Faithful adalah wanita-wanita pembawa terang bagi dunia ini. Amin. Juga ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini adalah semua ibu-ibu yang hebat. Sesuai dengan semboyan Ibu Kartini adalah habis gelap terbitlah terang. Kita akan membawakan sebuah pujian. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan
setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tuhan, hanya Engkau yang kuperlu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kekuatan-Mu. Engkau tidak pernah mengecewakan hidupku. Engkau selalu menjawab doaku dan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku. Resurrection, ye kuali, weyo ni santi, sewoso suyao, ini ketontai, yo tanan tali, sewo ni che so chiu. Jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar bersama hidupku,
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku,
Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bersama Yesus Tuhanku menang, di dalam peperanganku menang, ada segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Sebelah sini katakan, ku menang. Stop singers. Sebelah situ, ayo, lebih kuat. Sebelah sini dong, katakan ku menang.